Selamat sahabat saudara-saudara. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Gembala Jemaat di Inland Empire, ya memang kami ada ikatan batin dengan beliau ini. Selain kami ada hubungan keluarga, beliau dengan saya seperti Elia dan Elisa. Tetapi saya sampaikan, beliau ini ada kesuksesannya dan ada kegagalannya dalam membimbing saya. Kesuksesannya adalah saya dapat berdiri di depan ini karena program ekstensif adalah waktu penyaringan semester kelima di UNAI. Apakah seorang student itu akan melanjutkan atau dia diarahkan untuk mengambil jurusan yang lainnya. Tetapi oleh karena bimbingan beliau, saya dapat berdiri di tempat ini. Itu kesuksesannya. Kegagalannya adalah seperti yang dikatakan tadi, saya lupa arahannya untuk mencukur kumis dan jenggot saya. Jadi mudah-mudahan untuk berikutnya beliau ini lebih sukses lagi untuk boleh mengarahkan umat-umat Tuhan. Terima kasih Abang Pendeta Hutoruk yang telah memberikan perkenalan sedikit. Saudaraku, kami telah mengadakan perjalanan yang cukup melelahkan, mengelilingi beberapa state dengan cuaca yang berbeda-beda. Dan kami sekarang berada di California, di Inland Empire ini. Dan kami berhutang budi kepada gereja ini. Oleh karena melalui surat undangan dari gereja inilah yang kami bawa ke kedutaan, sehingga visa kami keluar. Terima kasih kepada Bapak Hutoruk, kepada seluruh tua-tua jemaat, dan kepada seluruh anggota jemaat yang telah dengan senang hati membantu kami untuk boleh datang ke tempat ini. Saya melihat jam 12 dan saya tadi tanya pendeta, Pak Pendeta, berapa lama di sini? Oh, di sini sekitar 20 sampai 25 menit. Tetapi saya yakin dan percaya orang yang sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali akan senang berlama-lama dalam Ka'bah Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Saya dengar aminnya cukup kuat, Bang. Jadi saya merasa percaya diri untuk boleh menyampaikan firman Tuhan seperti apa yang saya siapkan pada saat ini. Sebelum kita mulai, saya undang kembali saudara tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan untuk kebaikanmu, untuk hari sabatmu, untuk persekutuan yang engkau berikan kepada umat-umat Tuhan yang sedang menunggu kedatanganmu. Kiranya Rohul Kudus menjamah lidah hamba, sehingga firman yang sederhana ini engkau akan sempurnakan agar membuat kami bersedia menunggu kedatanganmu yang kedua kali. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada tahun 1997 diadakan perkemahan Alkitab Pemuda di Malang, Jawa Timur. Pada hari terakhir saya mendapat bagian menyampaikan renungan pagi sekitar jam 5:30 pagi. Setelah selesai renungan pagi, saya keluar dari pintu di dekat mimbar untuk ke parkir ke kendaraan saya. Pada waktu saya sedang berjalan, saya mendengarkan di belakang saya ada seorang yang berlari-lari dan kemudian memanggil, "Tulang, tulang." Saya kaget karena saya tahu pada saat itu di Malang tidak ada orang Batak. Bagaimana ada orang memanggil saya tulang? Pada waktu saya menghadap ke belakang, memang benar orang ini belum pernah saya lihat. Kemudian dia berlari dan kemudian dia menjulurkan tangannya dan menyalam saya dengan erat, seolah-olah kami sudah berkenalan lama. Dan saya katakan, apakah kita sudah pernah bertemu? Oh, dia katakan belum pernah. Bagaimana mungkin dia mengatakan saya tulang? Kami belum pernah bertemu. Kemudian dia katakan, tetapi ketika tadi tulang berjalan ke arah mimbar dan kemudian berbicara, suaranya, caranya, gayanya persis seperti Pendeta APH Huta Galung, gembala jemaat kami di Padang Sidempuan di Sumatera Tengah sana. Apakah Pak Pendeta anaknya? Saya katakan, ya, saya anaknya. Saudara-saudaraku, mengapa saya sangat mirip dengan papa saya? Karena saya anaknya. Karena saya sering dibawa melawan. Saya sering dibawa membuat KKR pada waktu saya masih SD, sehingga tanpa saya sadari
Saya mengikuti gaya gerakan daripada papa saya, sehingga pada waktu seseorang melihat saya, mereka tahu bahwa saya adalah anak dari pendeta APH Huta Galung. Pernahkah saudara mendengarkan kata-kata, semakin lama sepasang suami istri hidup bersama, maka akan semakin mirip mereka dalam sifat, dalam kebiasaan, dan dalam wajah. Untuk membuktikannya kepada yang sudah suami istri, nanti setelah pulang ke rumah, sama-sama pergi ke kaca, cermin, lihat di sana, dan Anda pasti akan mirip satu dengan yang lainnya. Semakin sering suami istri bersama, semakin lama mereka bersama, semakin akrab mereka, semakin miriplah mereka. Mari kita buktikan secara Alkitab. Di perjanjian lama, kita buka Alkitab kita, Keluaran 33 ayat 11 bagian A. Keluaran 33 ayat 11 bagian A. Semua slide di dalam bahasa Inggris. Keluaran 33 ayat 11 bagian A. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan kawannya. King James Version friend. Kata teman, kawan, friend menunjukkan keakraban. Dan hasilnya, Keluaran 34 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Dan selanjutnya ayat itu mengatakan, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Oleh karena Musa akrab dengan Tuhannya, tanpa dia ketahui wajah Tuhan terpancar di wajahnya. Pena Inspirasi menuliskan, Sejarah Para Nabi jilid 1 halaman 345, selama waktu yang lama yang digunakan untuk berhubungan dengan Allah, wajah Musa telah memantulkan kemuliaan dari hadirat ilahi. Hal ini menjelaskan, saudara-saudaraku, semakin erat hubungan kita dengan Allah, maka lebih jelas pengetahuan kita akan tuntutan-tuntutannya, maka akan semakin miriplah kita dengan Sang Pencipta. Sekarang kita lihat contoh di Perjanjian Baru. Kisah 6 ayat yang ke-15. Kisah 6 ayat yang ke-15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka siapa? Sama seperti muka siapa, saudaraku? Muka malaikat. Oleh karena Stefanus begitu dekat dengan perkara-perkara sorga, tanpa dia ketahui di dalam sidang pengadilan itu, sementara dia tertekan karena sebentar lagi dia dihukum mati, bukan wajah kemarahan yang muncul, tetapi wajah malaikat muncul di wajahnya, saudara-saudaraku. Sejarah Para Nabi jilid pertama halaman 345 selanjutnya mengatakan, tetapi seperti itu telah menerangi wajah Stefanus pada waktu dibawa menghadap hakim-hakimnya, dan sekalian orang yang duduk dalam majelis itu menatap Stefanus, dan mukanya kelihatan kepada mereka itu seolah-olah malaikat rupanya. Saudaraku, kalau kita lebih akrab dengan Yesus dibandingkan dengan apapun yang lainnya, maka secara pelan tapi pasti kita akan mengalami perubahan kepada gambar Allah. Tanpa kita sadari, saudara-saudaraku, kita akan seperti Musa, wajah Allah terpantul di wajahnya. Kita akan seperti Stefanus, wajah kita seperti wajah para malaikat. Musa dan Stefanus mengalami apa yang disebut dengan face off. Apa itu face off? Face off adalah operasi permak wajah atau operasi rekonstruksi wajah total. Face off biasanya dilakukan oleh seseorang yang mengalami musibah atau kecelakaan. Contohnya, tahun 2006 di Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya telah dilakukan sebuah operasi rekonstruksi wajah total face off kepada seorang wanita yang bernama Siti Nurhaliza. Oleh karena mantan suaminya, karena cemburu buta, menyiramkan air keras ke wajahnya sampai wajahnya hancur, dan akhirnya dia harus mengalami face off. Musa dan Stefanus mengalami rekonstruksi wajah total. Wajah mereka menjadi seperti wajah penghuni sorga, karena mereka akrab dengan hal-hal sorgawi, bukan seperti wajah anak-anak gelap yang penuh dengan topeng karena mencintai perkara-perkara duniawi.
seorang ketua jemaat, seorang elder, menelpon istrinya di rumahnya dan berkata, "Mama, nanti sore kita akan dinner di restoran." Istrinya kaget. Biasanya suaminya ini pelit. Angin apa sampai dia mengajak kami makan? Dan jam 5 sore semua mereka telah bersedia, maka elder ini pun datang dan membawa mereka makan. Mereka setiba di restoran, istrinya bertanya, "Pak, angin apa yang membawa Papa mengajak kita makan di restoran?" "Oh, saya mendapatkan telepon bahwa restoran ini selama 1 bulan memberikan diskon 50% kepada orang-orang Kristen." Oh, istrinya mengangguk-angguk, "Oh, pantas." Kemudian mereka memesan makanan. Mereka makan dengan lahapnya. Dan setelah selesai, Pak ketua jemaat ini pergi ke kasir untuk membayar. Pada waktu dia hendak membayar, dia melihat bill dan di sana tidak ada diskon. Dengan telinga yang merah dan suara yang agak tinggi, dia berbicara kepada kasir. Dia berkata, "Kenapa saya tidak mendapatkan diskon? Kan saya elder." Kebetulan kasir ini adalah anggota jemaatnya. Kita satu gereja. Anda tahu saya ini elder, tetapi kenapa saya tidak mendapatkan diskon? Dengan agak sedikit menunduk, kasir itu menunjuk ke sebuah tulisan yang memang agak tersembunyi. Tulisan itu berkata, yang mendapatkan diskon 50% adalah mereka yang berdoa sebelum makan. Rupa-rupanya ketua jemaat bersama dengan keluarganya setelah makanan datang langsung tancap gas tanpa berdoa, dan itulah sebabnya mereka tidak mendapatkan diskon. Saudaraku, 2 Korintus 3 ayat yang kedua. 2 Korintus 3 ayat yang kedua, Rasul Paulus menyatakan, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang." Saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, berhati-hati. Saudara dan saya adalah sebuah surat yang dapat dibaca oleh berapa orang? Yang dapat dibaca oleh berapa orang? Oh, dibaca semua orang. Orang akan melihat wajah apa yang terpantul di wajah kita. Apakah wajah Tuhan, apakah wajah malaikat, atau wajah-wajah yang lain. Itu akan jelas nyata, dapat dilihat oleh semua orang. Apa yang dapat dibaca orang di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, saudara dan saya harus berubah sama menjadi seperti Yesus. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan menuliskan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kata berubah di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua sama dengan kata metamorfosa atau berubah. Biasanya contoh metamorfosa yang kita pelajari adalah perubahan dari ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Tidak ada orang yang senang memain-mainkan di tangannya ulat. Semua orang jijik kepada ulat. Tetapi setelah dia mengalami metamorfosa menjadi kupu-kupu, mulai dari anak kecil sampai orang tua senang untuk melihat, bahkan untuk menangkap kupu-kupu. Umat-umat Tuhan juga harus berubah seperti itu. Apabila ada sebelumnya sifat-sifat kita yang membuat orang akan menghindari kita, kita harus berubah menjadi seperti Yesus agar kita disenangi dimanapun. Saudara-saudaraku, kita harus berubah. Apabila sebelumnya kita adalah troublemaker, kita harus menjadi peacemaker. Yang sebelumnya kita provokator, kita harus berubah menjadi mediator. Yang sebelumnya kita adalah pemecah, kita harus menjadi pemersatu. Yang sebelumnya kita pemarah, kita harus menjadi peramah. Itulah tandanya kita adalah anak-anak Yesus. Nasihat bagi sidang jilid 2 halaman 16 menuliskan sebagai berikut. Semua orang yang datang ke dalam lingkungan pengaruh seorang yang beragama dengan tekun akan melihat keindahan, keharuman kehidupan kekristenannya, sedang ia sendiri tidak menyadarinya karena hal itu selaras dengan kebiasaan dan kecenderungannya.
Melakukan kehendak Bapa di sorga merupakan makanan dan minumannya. Kehidupannya tersembunyi dengan Kristus dalam Tuhan. Meskipun demikian, ia tidak membanggakan hal ini. Tuhan tersenyum kepada orang-orang yang rendah hati, yang berjalan dengan tekun, mengikuti jejak Tuhan. Malaikat-malaikat tertarik kepada mereka dan suka berjalan berlama-lama dengan mereka. Orang yang menghidupkan kehidupan kekristenan, maka malaikat-malaikat akan senang berlama-lama dengan mereka, saudara-saudaraku. Siapa tadi yang sebelum datang ke gereja memakai minyak wangi atau parfum? Tolong angkat tangan dulu. Pak Hutauruk, rupanya di sini tidak suka pakai parfum. Hanya 2 orang yang angkat tangan, Pak. Oke, saya panggil dulu abang saya ini, boleh maju ke depan. Maju dulu sebentar, abang. Saya mau bertanya, tadi pagi sebelum datang ke sini pakai parfum apa tidak? Iya, kebiasaan saya tidak pernah pakai parfum. Oke, kebiasaan tidak pernah pakai parfum. Oleh sebab itu, hari Sabat ini sebagai anak didiknya, sebagai adiknya, saya memberikan penghargaan kepadanya agar dia pakai parfum. Saya tidak memberikan semuanya, hanya saya semprotan saja. Bagaimana, harum, Bang? Wah, segar. Oh, segar. Oke, silakan duduk. Ya, saya juga lupa karena buru-buru. Saya akan pakai. Harum. Saudaraku, sebagai umat-umat Tuhan, saudara dan saya harus seperti parfum. Apa yang harus saya buat? Bau harum kekristenanlah yang harus keluar dari setiap kata-kata kita, dari setiap perbuatan kita, dari setiap tindak tanduk kita. Kita harus berubah, saudara-saudaraku. Kemanapun, kapanpun, dengan siapapun, kita harus mengeluarkan bau harum kasih kekristenan Yesus Kristus di sekitar kita. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Korintus 2 ayat 14 dan 15. 2 Korintus 2 ayat 14 dan 15. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Saudara dan saya harus menjadi bau harum dari Kristus di tengah-tengah umat manusia pada saat ini, saudara-saudaraku. Apabila kita semua yang berada di gereja ini melakukan face off, perubahan wajah total menjadi seperti makhluk sorga, dan melakukan perkara-perkara yang akan mengeluarkan bau harum sorgawi, saudara-saudaraku, maka kita akan bersiap untuk memasuki satu peristiwa yang luar biasa, saudara-saudaraku. Peristiwa apa itu? Peristiwa yang terdapat di dalam ayat inti kita, Wahyu 8 ayat 1. Mari kita buka Alkitab kita. Kalau tadi saudara belum membuka Alkitab dan membawanya, sekarang pastikan buka Alkitab kita masing-masing, karena kita akan diperlihatkan kepada satu peristiwa yang luar biasa yang akan segera terjadi di depan kita. Wahyu 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyap di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Apa arti sunyi senyap? Artinya adalah sorga kosong. Mari kita buka Alkitab kita. Matius 25 ayat 31 bagian A. Matius 25 ayat 31 bagian A. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Berapa malaikat bersama-sama dengan Tuhan? Berapa malaikat? Seluruh malaikat. Itulah sebabnya sorga kosong, saudara-saudaraku. Dan di sana ada kata setengah jam. Berapa lamakah setengah jam itu? Kunci untuk mengetahui ini, kita buka Yehezkiel 4 ayat yang ke-6 bagian B. Yehezkiel 4 ayat yang ke-6 bagian B. Firman Tuhan, aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Sekarang kita akan menurunkan rumus matematikanya dengan rumus yang sederhana untuk mengetahui melalui Yehezkiel ini berapa lamakah setengah jam itu, berapa lamakah surga kosong. 1 hari sama dengan 1 tahun.
1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 1/24 dikali 366, maka hasilnya 15 hari. Setengah jam adalah setengah dikali 15, maka akan dapat sekitar 7,5 atau 1 minggu. Setengah jam di Wahyu 8 ayat 1 lamanya adalah 1 minggu, saudara-saudaraku. Sorga akan kosong selama 1 minggu. Ini adalah perjalanan Yesus beserta dengan malaikat-malaikatnya turun ke bumi, menjemput umat tebusan dan membawanya kembali ke Yerusalem yang baru, memakan waktu 1 minggu lamanya. Karena begitu besar kasih Allah bagi kita umat manusia yang telah ditebusnya, Dia rela meninggalkan tahtanya selama 1 minggu kosong untuk bertemu dengan saudara dan saya, pengantin wanitanya. Permulaan 1 minggu itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang akan terjadi? Lukas 17 ayat yang ke-24. Lukas pasal 17 ayat yang ke-24. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Wahyu 6 ayat 14 bagian A. Wahyu 6 ayat 14 bagian A. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Ini satu pelajaran yang teramat penting di akhir zaman. Karena pada akhir zaman Mesias palsu akan muncul. Dia akan mengatakan, oh, Yesus telah datang di Seattle, Yesus telah datang di Sacramento. Bohong, saudara-saudaraku. Mengapa? Oleh karena setiap mata akan melihatnya. Langit akan bergulung bagaikan kertas, dan kilat akan memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Setiap mata akan melihatnya. Jangan pernah saudara tertipu untuk hal ini. Dan pada saat ini, saudara-saudaraku, akan ada 2 kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah mereka yang ketakutan. Mereka yang akan berteriak kepada gunung-gunung batu, runtuhlah menimpa kami. Mereka ini adalah orang-orang yang telah menerima tanda binatang sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kelompok yang kedua adalah mereka yang bersukacita dan berteriak haleluya, hosana, menyambut kedatangan sang raja. Ini adalah kelompok yang telah memiliki meterai Allah sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa meterai Allah itu, saudara-saudaraku? Apa meterai Allah itu? Hari Sabat. Hari Sabat adalah meterai Allah. Pastikan bahwa saudara-saudara telah memiliki meterai Allah. Belum tentu saudara selalu menguruskan hari Sabat, tapi belum pasti saudara memiliki meterai Allah. Yang terpenting adalah kita memiliki meterai Allah. Maka inilah peristiwa yang akan terjadi, saudara-saudaraku. Orang-orang benar yang sudah mati akan dibangkitkan. Orang-orang yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap mata, seperti orang-orang saleh yang sudah dibangkitkan. Dan semua orang-orang benar ini yang telah diubahkan dari tubuh yang fana ke tubuh yang baka akan menjadi satu kumpulan yang teramat besar, yang tidak terhitung jumlahnya. Dan kemudian kita akan bersama-sama terbang menyongsong Yesus di angkasa, karena Yesus tidak akan pernah menginjakkan kakinya di atas tanah di muka bumi ini. Kemenangan akhir halaman 458 berkata, akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Sahabat-sahabat yang sudah lama terpisah karena kematian dipersatukan kembali. Saudaraku, di sini akan terjadi reuni kepada keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia apabila mereka mati dalam Yesus Kristus. Tadi telah disampaikan oleh pendeta Hutauruk, opung saya, pendeta P. Hutagalung, meninggal tahun 92 yang lalu. Papa saya, pendeta APH Hutagalung, meninggal tahun 95 yang lalu. Pada peristiwa ini, saudara-saudaraku, kami akan mengadakan reuni luar biasa. Sementara kita terbang, mungkin papa saya akan berkata kepada saya, karena selama hidupnya dia selalu memanggil saya Amang. Dia katakan, Amang, selama pelayananmu, kemanakah engkau pernah melayani? Oh, saya akan katakan, Papa, saya pernah berkhotbah di Inland Empire Church yang digembalakan oleh Abang Pendeta Edison Hutauruk. Dan saya akan bertemu dengan saudara-saudara. Oh, saya akan katakan, ini sebagian dari mereka. Dan saudara-saudara bayangkan, apabila hal itu terjadi, maka akan ada sukacita yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, yang telah berpisah oleh karena dipisahkan kematian pada saat ini. Tulisan permulaan halaman 16. Suatu perjalanan yang sangat indah
Kita semua memasuki awan itu bersama-sama, dan selama 7 hari naik menuju ke Laut Kaca. New Writing halaman 41. Sekarang kita akan mengadakan suatu perjalanan ke Orion, sebab Ellen White mengatakan, aku melihat suatu ruangan terbuka di Orion. Saudara-saudaraku, saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengarkannya. Saya pernah mendengarkan dari seorang pendeta bahwa kita akan melewati sebuah gugusan yang bernama gugusan bintang Orion. Mudah-mudahan kita akan dapat melihat videonya yang akan membuat saudara untuk melihat tempat yang akan kita lewati bersama dengan Yesus, bersama dengan umat tebusan lainnya pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Apakah ya? Baik, saudaraku, perhatikan. Inilah ruang angkasa yang akan kita lewati bersama dengan Yesus, bersama dengan umat tebusan lainnya, dan kita akan menuju sebuah tempat yang bernama gugusan bintang Orion. Saya tidak tahu apakah kita bisa melihatnya. Ya, saudara perhatikan. Yang terang itulah gugusan bintang Orion. Coba saudara bayangkan, kita akan terbang bersama-sama dan kemudian mendekatinya. Dan seluruh umat tebusan itu akan memasuki ruangan ini. Ruangan yang begitu indah, seperti sebuah terowongan. Dan di sana bintang-bintang itu seperti lampu-lampu hias yang begitu indah, dan kita akan melewati tempat ini. Dan setelah kita melewati tempat ini, saudara-saudaraku, disitulah Yerusalem baru, pintu gerbangnya akan dibukakan, dan saudara dan saya akan masuk bersama-sama dengan umat tebusan lainnya. Saudaraku, agar saudara-saudara dapat merasakan satu sukacita, kerinduan, saya ingin bersama dengan umat tebusan melewati tempat itu. Adakah di antara saudara juga yang rindu untuk melewati tempat itu bersama dengan umat tebusan lainnya? Tolong lambaikan tangan saudara. Oh, puji Tuhan, terima kasih. Unai Koral, sebelum saya akhiri firman Tuhan, akan menyanyikan sebuah lagu, I'll be there. Saya akan di sana, dan pastikan juga saudara-saudaraku berada di sana bersama Unai Koral, bersama dengan kami pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. I'll be there. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the same voice shall gather over on the other shore, when the roll is all up yonder, I'll be there. I'll be there. I'll be there. When the roll is all up yonder, I'll be there. Singing glory, hallelujah. I'll meet you in the air. When the roll is all up yonder, I'll be there. And on that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share, when His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, when the roll is called up yonder, I'll be there. I'll be there. I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. Singing glory, hallelujah. I'll meet you in the air. When the roll is called up yonder, I'll be there. So let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk all of His wonders, love and care. And when all of life is over and our work on earth is done, when the roll is called up yonder, I'll be there. I'll be there. I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. Singing glory, hallelujah. I'll meet you in the air. When the roll is called up yonder, I'll be there.
Seorang anak berumur 6 tahun terbaring lemah di sebuah rumah sakit. Tangannya penuh dengan selang untuk memasukkan berbagai jenis obat. Kelihatannya bahwa anak ini tidak akan lama lagi untuk hidup. Dokter datang untuk melihatnya. Kemudian sambil mengelus tangannya yang lemah itu, dokter berkata, "Besok saya akan membelah hatimu." Anak itu menjawab, "Dokter, besok kalau engkau membelah hatiku, engkau akan menemukan Yesus di sana." Dokter ini kebingungan. Oh, dia katakan, maksud saya saya akan mengoperasi hatimu dan menyayatnya sedikit, membawa ke laboratorium untuk memeriksa seberapa parah kanker yang sudah menyerang hatimu. Oh dokter, besok kalau engkau membelah hatiku, engkau akan melihat Yesus di sana. Orang tua dokter ini berusaha menerangkan kepada orang tua maksudnya bahwa itu operasi. Dokter, kata anak itu kembali sebelum dokter itu pergi, apabila engkau besok membelah hatiku, engkau akan menemukan Yesus di sana. Dokter ini masuk ke ruangannya. Dia melihat hasil laboratorium yang terakhir. Di sana dia melihat, dan di situ ada tulisan kesimpulan mengatakan bahwa kanker telah menguasai hampir seluruh fungsi hati daripada anak ini, dan untuk keberhasilan daripada operasi itu sangat-sangat kecil. Tiba-tiba dokter itu marah. Dia berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, engkau tidak adil. Engkau yang menciptakan anak itu, engkau yang menciptakan hatinya, tetapi engkau telah berlaku tidak adil, telah mengizinkan dia untuk mati dengan cepat." Dia mendengarkan suara. Suara itu berkata, "Dokter, anak ini saya yang menciptakannya. Saya mengasihinya lebih daripada engkau mengasihinya." Air mata mulai menetes dari mata sang dokter, mengingat bagaimana anak itu begitu mengasihi Yesus, tetapi Yesus pencipta itu seolah-olah tidak mengasihi anak itu. Maka kembali dia berteriak, "Yesus, engkau tidak adil. Engkau izinkan dia untuk menderita. Engkau izinkan dia untuk mati lebih cepat. Engkau tidak memberikan kepadanya kesempatan untuk hidup lebih lama lagi." Oh, kemudian dia mendengarkan suara, "Dokter, sekali lagi, saya mengasihi anak itu lebih daripada engkau mengasihinya. Saya tahu apa yang terbaik kepadanya. Itulah sebabnya saya akan segera memberikan perhentian penderitaan, dan pada waktu pagi yang cerah saya akan memberikan upah kepada anak itu." Keesokan harinya, setelah selesai operasi, anak ini dimasukkan ke recovery room. Kemudian setelah dia menjelang sadar, dia dimasukkan ke kamarnya. Pada waktu kesadarannya hampir pulih, dokter datang untuk melihat bagaimana keadaan pasiennya. Dia berdiri di pinggir tempat tidurnya. Kemudian dia perhatikan anak itu membuka matanya pun sudah penuh dengan perjuangan. Pada waktu dia membuka matanya, dia melihat papa dan mamanya. Dia bertanya, "Papa, mama, di mana dokter?" Papa mamanya kata, "Itu di sampingmu, nak." Hanya untuk menggeser kepalanya pun dia harus berjuang. Dan kemudian dia melihat dokter ada di sana. Oh, dokter itu menghapus-hapus tangannya. Anak itu bertanya, "Dokter, apakah engkau sudah membelah dadaku, membelah hatiku?" Kemudian dokter berkata, "Iya, nak, saya sudah membelah." "Dan apakah engkau temukan Yesus di sana?" Dokter itu menahan air matanya. Dia melihat perjuangan anak itu. Dia pegang erat tangan anak itu.
Dan dia berkata, anakku, pada waktu saya tadi mengoperasi hatimu, saya melihat Yesus di sana. Oh, anak itu tersenyum. Matanya pelan-pelan tertutup. Monitor yang ada di dekat tempat tidurnya, yang sebelumnya memantau detak jantungnya, dan kadang-kadang dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, tiba-tiba menjadi garis lurus yang menyatakan anak itu telah meninggal dunia. Tetapi saudara-saudaraku, anak kecil itu mati dengan Yesus di hatinya. Amin, saudara-saudaraku. Yang menjadi pertanyaan, seandainya hati kita yang ada di Ka'bah Tuhan pada hari Sabat ini dibuka, saudara-saudaraku, apakah Yesus ada di hati kita? Ataukah yang lain-lain yang ada di hati kita? Lagu Unai Koral, I'll be there, itulah yang menjadi cita-cita saya, itulah yang menjadi doa saya, dan juga menjadi cita-cita saudara dan doa saudara, agar kita di sana bersama dengan umat tebusan melalui gugusan bintang Orion melewatinya dan masuk melalui pintu gerbang Yerusalem baru, hidup kekal bersama-sama dengan Yesus di sana. Dan apabila saudara rindu di sana bersama dengan Yesus, bersama dengan umat tebusan lainnya, pastikan Yesus berada di hati saudara dan di hati saya. Amin. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou When Christ
sama-sama berdoa. Terpujilah namamu dan ditinggikanlah Engkau kiranya ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan persiapkanlah kami Tuhan, apabila Engkau datang kedua kali, semua kami yang hadir di tempat ini akan diselamatkan, satupun tidak akan ada yang tertinggal. Dan bantu kami Tuhan untuk memastikan dalam kehidupan kami, setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, Yesus selalu bertahta dalam hati kami. Bapa di sorga, apabila nanti kami keluar dari tempat ini, kami akan menikmati makanan jasmani yang telah disediakan oleh ibu-ibu di tempat ini. Engkau memberkati ibu-ibu dengan segala kebaikan mereka, memberkati makanan yang akan kami nikmati menjadi kesehatan ke dalam tubuh kami, untuk boleh memuji muliakan Engkau, melayani Engkau sepanjang hari Sabat-Mu yang kudus ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menjadi bagianmu dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.